mengganggu kesehatan satwa kami, terutama kenyamanan bagi rekan-rekan yang berada di sekitar Anda. Selama presentasi berlangsung, dimohon untuk tidak ada yang berdiri, berlalu lalang ataupun bermain pada tali pembatas karena sangat berbahaya dan dapat mengganggu konsentrasi dari satwa yang akan kami tampilkan. Bagi Bapak atau Ibu yang saat ini menempati tribun paling depan atau tribun paling bawah, dimohon untuk menyimpan barang bawaannya ya, seperti tas, makanan ataupun barang Anda yang lain di belakang tempat duduk. Dan yang paling penting untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sekecil apapun ke dalam tempat-tempat sampah yang sudah tersedia. Gimana? Apa sudah siap untuk menyaksikan presentasinya? Sekele gajah. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, kasih dong tepuk tangannya yang paling meriah. Para penduduk semuanya, kalau tadi Anda sudah berkeliling di zona adventure, kali ini di Panggung Gajah kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang mamalia darat terbesar dari Pulau Sumatera, Alopas Maximus sumatranus. Seperti yang kita ketahui bersama, gajah merupakan satwa yang memiliki postur tubuh yang sangat besar. Beratnya saja bisa mencapai 1 sampai 2 ton untuk gajah betina, sedangkan untuk gajah jantan beratnya bisa mencapai 2 sampai 3 ton. Di sebelah kanan saya ada Lena, saat ini beratnya 1,7 ton. Dan di sebelah kiri ada Diana yang beratnya 2 ton. Wow. Dan gigi gajah Sumatera rata-rata bisa mencapai 2 sampai 3 meter. Pasti pada penasarannya bagaimana cara yang mudah untuk naik atau turun dari atas leher gajah. Cara yang pertama, kita bisa turun dari salah satu kaki depan yang diangkat seperti ini. Atau ada cara yang lebih mudah loh, yaitu dengan cara mendudukkan gajah terlebih dahulu. Dan gajah juga secara perlahan-lahan ya duduknya. Dan bagi para pengguna baru saja tiba, bisa langsung menempati tempat duduk yang sudah tersedia ya. Perlu Anda ketahui, gajah merupakan satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, di mana undang-undang ini diberikan agar gajah terhindar dari kepunahan. Dan kita sebagai manusia yang sadar akan hal itu, kita harus saling menjaga dan melestarikan satwa-satwa ini agar terhindar dari kepunahan. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, setuju? Setuju ya? Dan pasti pada penasaran gimana cara gajah pada saat tidur atau istirahat. Pada siang hari, gajah akan tidur dengan cara berdiri sambil menjulurkan belalainya di atas lantai. Lalu bagaimana kalau pada malam hari? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang di depan itu tahu nggak jawabannya gimana gajah pada saat tidur malam hari? Malu-malu adanya. Jawabannya adalah dengan cara berbaring, sama halnya dengan kita. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang gajah Sumatera. Di dunia gajah dikelompokkan menjadi 2 genus, yaitu gajah Asia dan juga gajah Afrika. Banyak sekali perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang pertama, kita bisa melihat dari jumlah kuku kaki depan. Pada gajah Asia, kuku depan berjumlah 5, sedangkan pada gajah Afrika berjumlah 4. Perbedaan yang selanjutnya adalah bisa dilihat dari ujung belalai. Pada gajah Asia, terdapat 1 ruas jari yang berada di atas saja. Dan pada gajah Afrika, terdapat 2 ruas jari yang berada di atas dan juga di bawah. Selain itu, kita juga bisa melihat perbedaan dari pertumbuhan gading. Pada gajah Afrika, jantan dan betina sama-sama memiliki gading yang kuat dan juga panjang. Sedangkan pada gajah Asia, gading yang kuat dan juga panjang hanya dimiliki oleh gajah jantan saja. Sedangkan pada gajah betina, gadingnya kecil, bahkan tidak nampak sama sekali. Gajah yang hadir di kesempatan siang hari ini merupakan gajah Sumatera berjenis kelamin betina. Tidak hanya kuku depan saja loh yang berbeda, kuku belakang pun juga berbeda. Ayo Lena dan Diana, kita tunjukkan kepada para pengunjung semuanya
Kira-kira berapa sih jumlah kuku kaki belakang? Apa benar beda kayak kaki depan? Bersiap-siap terlebih dahulu, diangkat dulu dong kakinya Diana. Oke, pada gajah Asia, kuku belakang berjumlah 4, sedangkan pada gajah Afrika berjumlah 3. Dan inilah pangkal lemak telapak kaki gajah yang juga berfungsi sebagai alat peredam pada saat mereka berjalan. Anda juga bisa perhatikan tekstur telapak kaki gajah yang memiliki guratan seperti ini justru lebih bagus dibandingkan tekstur telapak kaki gajah yang halus. Ini menunjukkan kalau gajah sering berjalan di atas tanah ataupun pasir seperti di habitat aslinya. Oke Diana, bye-bye dulu. Bye. Dan kali ini Lena akan menunjukkan kepada Anda salah satu cara gajah pada saat berkomunikasi. Lena, gimana nih kabarnya hari ini? Wow, kabar baik dari Lena ya. Kata Lena juga terima kasih sudah mampir di The Grand Taman Safari Prigen. Dan itulah tadi perbedaan antara gajah Asia dan juga gajah lainnya. Wah, ternyata kuat banget ya belalai gajah itu. Dan tahukah Anda, belalai gajah merupakan perpanjangan dari bibir atas dan juga hidung. Walaupun nampak lentur, namun memiliki komponen yang cukup besar karena terdiri dari otot-otot kuat yang menopangnya. Dan para budi semuanya sama halnya nih dengan kita, gajah juga melakukan perawatan fisik loh. Salah satunya adalah perawatan kuku atau yang lebih sering dikenal dengan istilah manicure pedicure. Gak mau kalah ya sama kita gajahnya ya, pakai manicure segala ini. Kira-kira gajah siapa yang akan hadir selanjutnya? Wow, ternyata ada dia di sebelah sini. Dan kita di sini juga menyediakan 2 jenis alat, yaitu pisau dan juga kikir. Alat yang pertama kita menggunakan pisau. Pisau ini digunakan untuk memotong kuku yang sudah mulai memanjang dan kulit di sekitar kuku yang sudah mulai mengeras. Dan alat yang kedua kita menggunakan kikir. Kikir ini digunakan untuk memperhalus kuku yang sudah selesai dipotong. Iya, diangkat dulu dong kakinya. Nah, hal ini dilakukan agar kuku nampak bersih, rapi, dan agar tidak mudah terluka. Ibu Tia sudah sangat cantik, terima kasih Tia. Sebelum masuk, Tia mau bapak dulu. Bye. Pinter banget ya Tia ya. Nah, di sini adik-adik saya mau tanya nih, ada yang tahu gak makanan gajah itu apa aja? Yo, ada yang tahu gak makanan gajah apa? Rumput, kamu tahu nggak? Buah, bener banget. Apa bu? Rawon bu? Bukan ya, bukan rawon ya. Kalau rawon itu makanan kita. Semuanya jawaban benar kecuali yang rawon tadi ya. Karena gajah merupakan satwa herbivora, makan pokoknya berupa daun, ranting, biji-bijian, dan juga buah-buahan. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan 15% dari berat tubuhnya. Dan mereka juga memiliki berbagai macam cara untuk mengambil makanan tersebut. Dan di sini kami akan mengundang 2 orang dari Anda untuk menunjukkan berbagai macam cara gajah pada saat mengambil makanan. Ayo. Orang dari sebelah sini bersama Kak Hilda. Berani. Satu orang di sebelah sini Video. bersama Kak Susi. Ayo jangan malu-malu. Mumpung ada di sini loh, di The Grand Taman Safari Prigen bisa ngasih makan gajah. Ayo adik, nggak apa-apa. Sama Kak Susi yang cantik ini, ayo ya. Oke, udah ready ya. Untuk mengambil makanan yang sangat kecil seperti biji kacang, mereka tidak akan mengambil satu persatu, melainkan mereka akan mengambil sekaligus menggunakan hisapan dari ujung belalai. Gimana Diana? Nah, pinter banget ya. Lain hal lagi nih, kalau makanannya agak besar seperti 1 buah pisang, mereka akan menjepit menggunakan ruas jari yang ada pada ujung belalai. Oke, terima kasih Ibu dan juga Diana. Silakan kembali ke tempat duduk. Lalu, bagaimana kalau makanannya lebih besar lagi? Seperti 1 sisir pisang, mereka akan melingkarkan belalai pada makanan tersebut. Dan apabila di habitat aslinya mereka menemukan makanan yang cukup keras seperti 1
buah kelapa. Kira-kira apa yang dilakukan sama gajah-gajah ini? Ibunya tahu Bu? Tahu nggak? Apa yang dilakukan gajah? Ibunya dulu. Jawabannya tadi ini terlebih dahulu ya menggunakan kekuatan dari kakinya. Dan apabila berhasil dipecah, mereka akan langsung mulai memakannya. Diana masih berusaha ya nampaknya. Tepuk tangannya dong. Keren banget Diana. Dan tahukah Anda, gajah memiliki 26 gigi, 24 gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah makanannya, dan 2 gigi seri dari rahang atas yang terus tumbuh dengan panjang 25 cm untuk gajah betina, sedangkan untuk gajah jantan bisa mencapai 50 hingga 170 cm atau yang biasa dengan disebut gading ya, dan biasanya digunakan sebagai senjata atau alat bantu mereka pada saat melakukan kegiatan sehari-hari. Dan perlu Anda ketahui juga gajah merupakan satwa yang memiliki perut tunggal atau lambung tunggal, di mana mereka bisa mencerna dan menyerap makanannya hanya 44% saja. Oke, Diana dan Lena, bye. Dilanjut di belakang ya Lena makannya ya. Dan dalam dunia satwa, kita pasti sering mendengar istilah training conditioning, merupakan suatu program kegiatan yang didapat secara rutin untuk menghandle satwa pada saat melakukan kegiatan atau program tertentu. Dan yang lebih spesial kali ini, kami akan memperkenalkan kepada Anda training conditioning baby gajah yang sangat imut dan juga menggemaskan dan lahir di bagian Taman Safari Weekend. Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama panggil baby gitu ya, setuju? Setuju. Oke, 1, 2, 3, baby. Wow, dan di sini ada Diana ya yang paling besar, saat ini usianya 38 tahun. Di sini Diana sebagai pengasuh dari baby gajah ketika baby gajah mulai dipisah dari induknya. Dan yang agak besar ini namanya Angie, saat ini berusia 13 tahun. Dan di sana ada Abby, saat ini usianya 5 tahun. Ada yang sama gak usianya sama Abby dan juga Angie? Ada yang sama? Banyak ya. Berarti kalau Abby ini 5 tahun. Oke, di sini Abby dan Angie akan menunjukkan kepada Anda training conditioning tahap awal atau tahap dasar menggunakan metode tongkat target sebagai alat bantu yang nyaman, aman untuk melakukan gerak awal satwa. Oke, pertama-tama kita sama Angie dulu ya. Angie udah siap? Oke. Pertama-tama adalah training conditioning angkat kaki. Bisa gak nih Angie? Wow, bisa ternyata ya. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita atau keeper pada saat naik ataupun turun dari punggung gajah, dan mempermudah saat memeriksa telapak kaki serta perawatan kuku depan dan juga kuku belakang. Apabila berhasil mengikuti arahan dari pelatih, gajah akan mendapatkan reward atau sebuah hadiah berupa makanan favoritnya. Makanan favoritnya apa pelatih? Wah, ternyata pisang ya makanan favoritnya. Dan training conditioning yang selanjutnya adalah training conditioning telinga. Seperti ini. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita saat pengambilan sampel darah melalui pembuluh darah yang ada pada daun telinga. Jadi tampak tenang ya, tanpa ada paksaan sama sekali. Selanjutnya adalah training conditioning buka mulut. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita pada saat perawatan gigi dan bisa mempermudah kita juga pada saat pemberian obat oral. Oke, Angie, good job. Tepuk tangan dulu dong buat Angie. Dan kali ini di sebelah sini ada Abby yang mau coba juga apakah bisa sama kayak Angie tadi melakukan training conditioning angkat kaki. Wow, ternyata bisa juga ya. Pinter banget ini Abby walaupun umurnya masih 5 tahun. Wow, yang belakang dong Abby, bisa apa enggak? Sekali lagi Abby, bisa apa enggak ini? Nanti dikasih makanan favorit ini. Oke, udah ya. Terima kasih dulu dong sama Abby. Kita tepuk tangan yang meriah.
Oke, terima kasih Evi. Makanan ente. Dan Diana. Say bye-bye dulu. Bye. Dan orang ini semuanya yang tadi belum sempat ya berinteraksi lebih dekat seperti memberi makan gajah secara langsung, Anda jangan khawatir karena nantinya setelah presentasi Anda bisa membeli paket feeding yang sudah kami sediakan. Satu paket feedingnya bisa digunakan untuk satu keluarga atau maksimal 5 orang loh. Bisa patungan juga sama teman-temannya atau sama keluarganya. Dan para untuk semuanya, walaupun gajah memiliki postur tubuh yang sangat besar, mereka ternyata memiliki berbagai macam senjata untuk menghadapi lawan-lawannya. Dan wajar aja gajah bisa bermain sepak bola. Dan kali ini kami akan mengundang satu orang dari Anda untuk bermain bola dengan kedua gajah Sumatera kami. Satu orang dewasa silakan. Satu orang dewasa ya. Silakan Pak, jangan malu-malu. Gak apa-apa. Yang lain mungkin yang malu siapa ini? Satu orang dewasa. Silakan Bapak bisa maju ke sebelah sini. Iya. Yang pakai baju hijau. Sebelah sini kita kenalan dulu. Sebelah sini silakan Bapak ada di dekat ya langkahnya. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa ini? Ali. Kakak Ali dari mana? Malang. Malang mana suaranya? Oh, tidak ada yang dari Malang. Sebelah sini kakak. Menghadapnya ke depan dong, biar semuanya tahu yang ganteng ini. Udah pernah belum main bola dengan bola sebesar ini? Belum. Belum ya? Nah, biar gak penasaran nih, sekarang kakak berkesempatan untuk menendang bolanya ke arah gajah Sumatera kami. Di hitungan ketiga ya, udah siap apa tuh? Siap. Waduh, oke, 1, 2, 3. Wow, kenceng banget ya, waduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, bebas kok, antusias dan luar biasa sekali ya. Sebelah sini dulu. Sekarang gantian nih, kalau kakak tadi sudah menendang bolanya, sekarang gantian gajahnya yang akan menendang bola ke arah kakak. Dan kakak sebagai kiper atau penjaga gawang ya. Siap apa belum? Siap. Oke, jadi yang pertama menendang ini bernama Tia. Saat ini berusia 38 tahun. Tia sudah siap? Oke, langsung saja Tia. 1, 2, 3. Wah, waduh, kakak lebih hawa ini gimana ini ya? Gak apa-apa, jangan sedih. Masih ada satu lagi. Tapi tetap berhati-hati ya, karena ini juga memiliki gerakan tipuan sama halnya kita. Jadi tetap waspada ya kak. Lena udah siap? Oke, langsung saja. 1, 2, 3, Lena! Gitu aja ini bolanya ya, gak ada dihalang juga. Kenapa kak kok dibiarin gitu aja? Soalnya striker tajam. Mereka tajam ya. Oh, Ronaldo. Ronaldo. Coba sini. Jangan buru-buru dulu. Dan karena kakaknya sudah berhasil dan berani maju ke depan, kakak akan mendapatkan hadiah sama kalian dua dari salah satu gajah Sumatera. Tapi ada satu lagi nih hadiah yang lebih spesial. Kira-kira kakaknya tahu nggak? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Yang lainnya ada yang tahu nggak? Kira-kira hadiah spesialnya apa? Apa? Apa dapat tugas? Oh, bukan ya Pak ya. Hadiah spesialnya adalah dicium sama gajah. Wow, spesial sekali ya. Kakak bisa ikuti saya sebelah sini. Lihatnya ke saya, agak lebih lagi. Oke. Kita sedikit. Nah, tenang aja, relax ya, nggak usah takut. Kita nantikan pemberian hadiah sampai kalian bunga dari salah satu gajah Sumatera. Gajah yang akan memberikan hadiah saudara kalian ini bernama Lena yang tadi sudah bermain bola dengan kakaknya. Selamat datang di Tegar Taman Safari. Siapkan dirinya. Wah, semoga menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Terima kasih kakak, bisa kembali ke tempat duduknya. Hadiah sampai kalungan bunga ini juga
bisa mendapatkan jika Anda membeli kaos hasil karya lukisan gajah yang dilukis langsung oleh gajah Sumatera kami. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan gajah-gajah Sumatera dalam acara Feeling Time. Ayo tadi siapa yang mau ngasih makan gajah? Coba angkat tangannya. Wow, banyak banget ya. Kalau mau ngasih makan gajah bisa beli tiket terlebih dahulu. Lalu tiketnya bisa ditukarkan dengan paket feeding. Paket feedingnya bisa digunakan untuk satu keluarga atau maksimal 5 orang. Bisa patungan nih sama teman-temannya atau sama keluarganya juga. Kapan lagi ya? Hanya ada di The Grand Taman Safari Weekend. Anda bisa memberi makan gajah secara langsung dari tangan Anda, sekaligus bisa berfoto dan berinteraksi lebih dekat dengan mamalia darat terbesar dari Pulau Sumatera. Dan di sini kami juga menyediakan kaos hasil karya lukisan gajah yang dilukis langsung oleh gajah Sumatera kami. Ada berbagai ukuran, mulai dari S hingga XL untuk ukuran anak dan juga dewasa. Ada berbagai warna juga, ada biru, pink, hijau, putih, dan juga hitam. Jika Anda membeli kaos hasil karya lukisan gajah ini, Anda akan mendapatkan hadiah. Udah selesai tadi. Sekaligus ciuman mesra dari gajah Sumatera kami. Jika Anda tertarik, Anda bisa langsung menghubungi para petugas yang ada di panggung gajah ini. Bagi para pengunjung yang memiliki voucher foto satwa, voucher foto satwa Anda tidak berlaku untuk berfoto dengan gajah-gajah Sumatera kami. Anda bisa gunakan voucher foto satwa Anda untuk berfoto dengan berbagai jenis burung cantik yang lokasinya tepat berada di depan panggung gajah ini.